Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas pelajaran kelima dengan tema Sholat Kewajibanku. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan arti sholat dengan benar. Yang kedua, siswa harus mampu mengetahui tujuan melaksanakan sholat dengan benar. Dan yang ketiga, siswa harus mampu menyebutkan hikmah melaksanakan ibadah sholat dengan benar. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, silahkan teman-teman simak pendahuluan yang sudah ditampilkan pada layar. Ada beberapa pertanyaan yang akan teman-teman jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan diri sendiri. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu saat akan melaksanakan sholat? Apakah malas atau semangat? Perlu teman-teman ketahui, seorang muslim haruslah semangat ketika akan sholat. Kenapa? Karena sholat merupakan ibadah yang paling utama bagi setiap muslim. Selain itu, sholat juga memiliki banyak hikmah bagi yang melaksanakannya. Jadi ketika teman-teman akan melaksanakan sholat, maka perasaan teman-teman haruslah semangat. Jangan malas, karena sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab ketika teman-teman di akhirat. Bagaimana hukum melaksanakan sholat? Teman-teman harus mengetahui bagaimana hukum melaksanakan sholat. Adapun hukum melaksanakan sholat fardu yaitu adalah wajib. Artinya, jika teman-teman melaksanakan sholat, maka teman-teman akan mendapatkan pahala. Dan apabila teman-teman meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat, maka teman-teman akan berdosa. Hal ini sudah sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat, karena hukum dari melaksanakan sholat adalah wajib. Dan sholat juga sebagai amalan yang akan pertama kali dihisab ketika di akhirat. Selain itu, sholat juga sebagai pembeda atau ciri antara umat muslim dan non-muslim. Yuk mari simak video yang akan Miss Putri tampilkan pada layar. Silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang saya ngomong mau tidur dulu kok. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum, Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih?
Jadi Kak Nusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu Oh. bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak salat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu. Ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu saya yang paling rajin sholat deh. Yeay. Sholat itu bukan masalah rajin, Ra. Tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Oh, Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. iya. Karena hukumnya... Iya, Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Uma, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Uma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap akan ada hujan buatan lagi ya, Ra. Nggak mau. Iya, Rara sholat. Ya, loh, iya maaf, Ra. Sorry. Enggak. Sorry, Ra. Baru saja teman-teman menyimak video mengenai kisah yang menceritakan bagaimana wajibnya tentang sholat. Nah teman-teman, sebelum teman-teman mempelajari pelajaran tentang sholat kewajibanku, cobalah teman-teman berdiskusi dengan teman atau orang dewasa yang ada di sekitarmu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang sholat? Yang kedua, sholat fardu dan sholat sunnah apa saja yang sudah teman-teman ketahui? Silakan teman-teman berdiskusi dengan teman atau orang dewasa yang ada di sekitarmu. Nah, bagaimana teman-teman dengan jawaban diskusi yang sudah teman-teman lakukan? Ya, pasti teman-teman menemukan berbagai macam-macam sholat, fardu maupun sholat sunnah, dan beberapa penjelasan mengenai sholat. Nah teman-teman, mari kita simak penjelasan mengenai pengertian sholat. Tahukah teman-teman apa arti dari sholat? Sholat pengertiannya dibagi menjadi dua, menurut bahasa dan menurut istilah syara. Adapun pengertian sholat menurut bahasa artinya berdoa atau doa. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah syara artinya ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syara. Itu dia pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah syara. Nah, perlu teman-teman ketahui, sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, mari kita bahas tentang tujuan sholat. Apa tujuan melaksanakan sholat? Apakah teman-teman mengetahuinya? Ya, sholat merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kewajiban bagi umat muslim
Artinya, ketika kita melaksanakan sholat, tujuannya adalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat merupakan perintah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah tuliskan di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, tugas manusia selain sebagai pemimpin di muka bumi ini, di tugas kita juga yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa macam sholat sih teman-teman? Yang harus teman-teman ketahui untuk macam-macam sholat yaitu ada 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu ialah sholat yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan ditinggalkan maka akan berdosa. Sholat fardu ada 5 waktu. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Sholat memiliki hikmah yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. Perhatikanlah beberapa hikmah sholat berdasarkan pengamatan di rumah dan di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang rajin melaksanakan sholat maka akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang selalu ingat Allah maka akan mendapatkan pertolongannya. Dan anak yang akan mendapatkan pertolongan Allah maka dia akan selamat. Hikmah yang kedua yaitu melatih ketaatan dan kedisiplinan. Sholat dapat melatih sikap taat dan disiplin. Anak yang rajin melaksanakan sholat berarti mentaati perintah Allah. Hal itu bisa melatih anak untuk mentaati orang tua dan guru serta berdisiplin baik di rumah maupun di sekolah. Hikmah yang ketiga adalah melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Sholat dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Mengapa demikian teman-teman? Karena saat melaksanakan sholat, seorang muslim tidak akan ragu untuk melafalkan bacaan sholat. Ia yakin bahwa yang dibacanya itu sudah benar. Hal tersebut dapat melatih kepercayaan diri seorang muslim. Sholat juga dapat menumbuhkan sikap jujur. Tidak ada yang mengetahui kondisi seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat. Apakah ia sudah berwudu atau belum berwudu? Hanya Allah dan dirinya sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu, sikap jujur diperlukan dalam melaksanakan sholat. Hikmah sholat yang keempat yaitu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Anak muslim yang rajin melaksanakan sholat maka akan senantiasa selalu mengingat Allah. Anak muslim yang selalu mengingat Allah akan selalu berbuat baik sehingga ia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Hikmah yang kelima yaitu melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Anak muslim harus menjaga kebersihan dan kesucian. Anak muslim yang menjaga kebersihan dan kesucian maka akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Menjaga kebersihan dan kesucian dapat dilatih dengan berwudu setiap sebelum melaksanakan sholat. Hikmah yang keenam yaitu menjaga kebersamaan. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid. Sholat berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam. Jika kebersamaan dan persaudaraan umat Islam terjaga, maka akan tercipta hidup rukun dan damai. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, teman-teman sudah mempelajari mengenai pengertian sholat. Sholat artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, setiap muslim wajib melaksanakan sholat fardu dalam keadaan bagaimanapun. Dan yang keempat, adapun hikmah melaksanakan sholat yaitu sebagai berikut. 1. Akan selalu ingat kepada Allah. 2. Dapat melatih ketaatan dan kedisiplinan. 3. Melatih kepercayaan diri dan kejujuran. 4. Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. 5. Melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. 6. Menjaga kebersamaan. Itu dia keempat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi di awal. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.